Halo, bertemu lagi dengan saya Vera Arfianti. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Sebelum itu teman-teman bisa silahkan like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari persamaan simpangan. Jadi setiap getaran harmonis itu dia memiliki simpangan dari titik setimbang, di mana untuk simpangan getaran harmonis itu bentuk grafiknya digambarkan seperti pada gambar, yaitu grafik fungsi sinus ya. Jadi gambarnya mirip seperti grafik fungsi sinus. Sehingga untuk simpangan di mana lambangnya adalah Y, itu fungsinya persamaannya menjadi persamaan sin, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus theta 0. Jadi Y ini adalah simpangan, kemudian A itu adalah amplitudo, kemudian di sini ada omega. Omega ini adalah kecepatan sudut, T waktu, theta 0 ini adalah sudut fase mula-mula. Jadi kalau misalkan dari gambar ini dia dimulainya dari 0, berarti sudut fase mula-mulanya atau theta 0-nya nilainya 0. Kemudian perlu diingat, sangat penting itu untuk persamaan omega, kalian sudah pelajari sebelumnya. Jadi omega itu ingat adalah 2V kali frekuensi, ataupun karena berbanding terbalik dengan periode dia menjadi 2V per periode. Kemudian sekilas lagi untuk persamaan getaran atau gelombang berjalan, itu bisa dirubah bentuknya menjadi Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Tapi untuk kelas 10 biasanya kalian lebih sering akan menemukan permasalahan dalam bentuk persamaan getaran harmonis yang di atas. Ini kita bahas sekilas ya. Jadi di sini tambahannya ada K dan X. K ini namanya adalah bilangan gelombang, dimana persamaannya 2V per lambda. Lambda itu adalah panjang dari satu gelombang. Jadi yang namanya satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian X di sini ingat adalah jarak suatu titik. Jadi misalkan titiknya itu adalah titik posisinya di sini. Jadi X itu adalah jaraknya titik itu diukur dari sumber getaran atau sumber gelombangnya. Kemudian kita lanjut ke persamaan kecepatan dari partikel di getaran harmonis. Nah, kalian tahu kalau untuk kecepatan itu dia merupakan besaran turunan ya, turunan jarak terhadap waktu. Jadi kalau di matematika itu ada namanya turunan atau diferensial, dituliskan dalam bentuk seperti ini. dy per dt ini artinya adalah jarak atau simpangan diturunkan terhadap waktu, dimana simpangannya kita sudah tahu tadi, jadi kita bahas sekilas saja ya. Sehingga nanti ini diturunkan itu akan berubah, sin diturunkan itu menjadi cos, kemudian diturunkan terhadap waktu, omeganya naik. Yang perlu kalian ingat tuh bentuk akhirnya saja, jadi tidak masalah kalau belum paham cara menurunkan. Yang jelas persamaan kecepatan partikelnya itu adalah A kali omega cos omega T plus theta 0. Kemudian ingat, V ini kecepatan partikel getaran, A itu amplitudo, omega itu kecepatan sudut, kemudian T itu waktu, theta 0 itu sudut fase awal. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan percepatan partikel getaran harmonis. Jadi kalau untuk percepatan itu kita juga sudah bahas dulu, dia merupakan besaran kecepatan tiap satuan waktu ya. Jadi kecepatannya diturunkan terhadap waktu, dv per dt. V-nya itu tadi kita sudah tahu dia adalah A omega cos omega T plus theta 0. Ini yang kita turunkan terhadap waktu. Jadi kalau fungsi cos diturunkan itu menjadi min sin ya. Kemudian ini yang ada T-nya itu diturunkan, omeganya pindah ke depan sehingga menjadi A omega kali omega, jadi A omega kuadrat, dan ada minnya karena ini adalah turunan dari cos. Persamaan percepatan yang perlu kalian ingat ini yang terakhir, yaitu min A kali omega kuadrat sin omega T plus theta 0. Jadi A ini percepatan partikel, nanti SI-nya satuannya dalam meter per sekon kuadrat.
untuk getaran harmonis, jadi setiap benda itu dia pasti punya energi ya. Energi yang ada di getaran itu ada energi kinetik pertama, nanti juga ada energi potensial pegas atau elastisitas. Nah, untuk energi kinetik seperti biasa, jadi diingat energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Tapi karena v partikelnya tadi kita sudah peroleh untuk getaran harmonis ini, jadi tinggal disubstitusi ke persamaan Eka yang umum itu akan menjadi setengah m a kuadrat omega kuadrat, kemudian ini cosnya juga dikuadratkan. Untuk energi yang kedua, dia juga mempunyai energi potensial pegas. Jadi biasanya yang bergetar itu bendanya adalah pegas ya. Untuk energi potensial pegas itu persamaannya setengah K kali delta X kuadrat sebelumnya, tapi kita ganti di sini untuk pertambahan panjangnya itu adalah namanya simpangan ya. Jadi kita tadi pakai lambang Y sehingga EP itu menjadi setengah K kali Y kuadrat. Berbeda dengan K yang sebelumnya bilangan gelombang, ingat K di sini artinya adalah konstanta pegas, di mana konstanta pegas itu bisa dijabarkan kembali menjadi M kali omega kuadrat. Kemudian untuk simpangannya kita juga sudah pelajari tadi, yaitu persamaan umumnya A sin omega T plus theta 0. Sehingga tinggal disubstitusi K-nya, kemudian Y-nya juga dikuadratkan, itu menjadi EP-nya adalah setengah MA kuadrat omega kuadrat sin kuadrat dari omega T plus theta 0. Jadi kalau kalian perhatikan antara energi kinetik dan energi potensial, dia hampir mirip, hanya berbeda. Kalau di EK itu ada cos kuadratnya, sudut fase, kemudian kalau di EP itu adalah sin kuadratnya. Sehingga untuk mencari energi total dari getaran harmonis atau energi mekaniknya tinggal dijumlahkan antara EK dan EP. Kalau kalian hati-hati menjumlahkan ini, nanti ketemu persamaannya akan menjadi seperti di bawah. Jadi energi total atau mekanik itu sama dengan setengah M kali A kuadrat kali omega kuadrat. Jadi M di sini adalah massa benda, kemudian A itu adalah amplitudo, omega ini adalah kecepatan sudut dalam rad per sekon. Kemudian jika misalkan di soal tidak diketahui massa, mungkin diketahui konstanta dari pegasnya, itu bisa diganti ya. Tadi K itu sama dengan M kali omega kuadrat, sehingga ini M omega kuadratnya kalian bisa ganti dengan K. Jadi persamaan energi mekaniknya bisa dirubah menjadi setengah K kali A kuadrat, dengan K di sini adalah konstanta pegas. Jadi ingat, energi kinetik, potensial atau mekanik itu satuan SI-nya nanti dalam Joule. Baik, kita langsung saja bahas soal pertama untuk persamaan simpangan ya. Jadi diketahui soal 1, persamaan gerak harmonis sebuah benda Y sama dengan 0,2 sin 5 Vt dengan X dan Y dalam senti serta T dalam sekon. Diminta mencari amplitudo berapa, frekuensi, dan nilai simpangan saat T sama dengan 1/4 sekon. Baik, di sini kita mulai dari menuliskan bentuk persamaan yang ada di soal itu adalah 0,2 sin 5 Vt seperti ini. Kemudian yang ditanyakan itu adalah ada amplitudo, ada frekuensi F, yang C itu maksudnya Y-nya berapa, jadi dicari nilai simpangannya saat waktunya itu 1/4 sekon. Baik, untuk menjawab yang nomor A, jadi kalian perlu tinggal bandingkan dengan persamaan umum simpangan. Jadi tadi kita sudah bahas Y itu sama dengan A sin omega T plus theta 0 kalau lengkap ya. Tapi kalau seperti ini, yang paling sederhana itu theta 0-nya 0 menjadi A sin omega T saja. Sehingga kalian bisa lihat kesetaraan antara persamaan umum dengan yang ada di soal. Jadi di sini kalian bisa lihat yang depan sin itu namanya, ingat, amplitudo ya. Di soal yang depan sin itu 0,2, berarti kalian bisa lihat untuk jawaban nomor A, nilai amplitudonya itu berarti ini adalah 0,2, satuannya
amplitudo itu simpangan maksimum ya. Jadi karena di soal dia X dan Y-nya dalam senti, berarti amplitudonya di sini juga dalam sentimeter, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, dari soal itu kalian bisa lihat yang di depan T ini, ingat namanya adalah omega, dan di soal yang di depan T itu adalah 5V ya. Jadi kita tahu dari soal berarti omeganya itu adalah sebesar 5V. Dan sekarang kita ingin mencari frekuensi. Omega itu persamaannya ada hubungannya dengan frekuensi, yaitu 2V kali F. Sehingga 2VF itu besarnya sama dengan 5V ya. Jadi omega sama dengan omega, seperti itu. 2VF itu sama dengan 5V. Dari sini kita langsung bisa ketemu nilai frekuensinya. Jadi tinggal disederhanakan. Jawabannya adalah 5/2 atau 2,5 Hz, seperti itu. Jadi untuk mencari frekuensi, kata kuncinya kalian harus tahu nilai omega. Kemudian yang nomor C, kita ingin mencari nilai simpangannya ya. Jadi kalau mau cari simpangan berarti harus ada persamaannya, dan kita sudah diberikan sebesar 0,2 sin 5VT. Kemudian ingin mencari saat T-nya 1/4. Ya sudah, berarti tinggal disubstitusi ke sini, waktunya diganti dengan 1/4 sekon. 0,2 sin 5V dikali T-nya katanya saat 1/4, berarti ini dimasukkan 1/4. Nah, perlu diingat juga catatan nilai V untuk di belakang fungsi sin dan cos atau trigonometri, itu ingat nilainya adalah 180 derajat, bukan 3,14 ya. Jadi V di sini maksudnya adalah V radian, yaitu dalam 180 derajat. Sehingga ini bisa kalian cari 5 kali V-nya 180 dikali 1/4 atau dibagi 4. Itu hasilnya adalah 0,2 sin 225. Nah, sin 225 ini bisa kalian tentukan di trigonometri, itu dia di kuadran ketiga ya, jadi nilainya min setengah. Sehingga simpangannya itu menjadi min 0,1. Di soal dalam senti, berarti ini juga jawabannya dalam sentimeter, seperti itu. Jadi ketemu jawabannya minus 0,1 cm, itu artinya adalah simpangan dari saat T-nya 1/4 sekon itu dia berada di bawah sumbu X, seperti ini. Jadi di bawah sumbu X nilainya minus ya, I-nya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan periode 0,8 detik. Jika benda bergerak dari keadaan diam dan amplitudonya 0,02 meter, maka tentukan A. persamaan simpangan benda tersebut, kemudian B. sudut fase getarnya saat simpangannya 0,01 meter. Baik, yang diketahui itu adalah periode, ingat besar ya, 0,8. Amplitudo itu A besar, 0,02 meter. Kemudian kita ingin mencari persamaan simpangannya bentuknya seperti apa. Dan yang B itu adalah sudut fasenya. Jadi sudut tetanya ini berapa? Saat simpangannya 0,01 meter. Untuk nomor A, persamaan simpangan. Jadi caranya memulai mengerjakan itu dari persamaan simpangan yang umum. Jadi persamaan simpangan umum itu kan dia sama dengan A sin omega T. Seperti ini ya. Dia sama dengan A sin omega T. Nah, di soal apakah amplitudo sudah ada? Sudah ada, 0,02. Berarti bisa ditulis 0,02 sin
omega T. Nah, kemudian di soal yang ada apa lagi? Periode ya. Jadi kalau misalkan ada periode, kalian harus ingat berarti kalau ada periode, kalian bisa cari omega. Kenapa? Karena omega itu persamaannya adalah 2V per periode. Jadi omeganya bisa dicari terlebih dahulu seperti ini, 2V per 0,8. Jadi omeganya nilainya adalah 2 dibagi 0,8 itu sama dengan 2,5 V ya, radian per sekon. Sehingga persamaan Y-nya itu adalah 0,2 sin omeganya diganti 2,5 V T seperti ini. Nah, jadi jawaban untuk yang nomor A sudah selesai sampai di sini. Jadi tinggal dicari omeganya, ditentukan amplitudonya. Kemudian untuk yang nomor B, berapakah sudut fase saat simpangannya 0,01? Baik. Jadi ini akan bisa dikerjakan kalau kita sudah mendapat jawaban yang A, persamaan simpangan umumnya ya. Jadi persamaan simpangan di soal 0,2 sin 2,5 VT seperti itu. Nah, yang namanya sudut fase itu adalah lambangnya theta. Biasanya sudut fase itu adanya di belakang sin ya. Jadi yang ini. Jadi yang ditanyakan itu semuanya yang di belakang fungsi sin atau namanya nanti sudut fase. Ini bisa dituliskan 0,2 sin theta seperti itu biar tidak bingung. Jadi maksudnya sin berapa yang hasilnya nanti menyesuaikan, dan kita ingin mencari tetanya berapa saat Y-nya 0,01. Jadi tinggal diganti Y-nya 0,01, saat Y-nya 0,01 tetanya berapa seperti itu. Nah, di sini sin tetanya itu adalah maaf ya, ini amplitudonya 0,02 di sini. Oke, salah tulis ya. 0,02, Y-nya sama dengan 0,02 sin 2,5 VT. Jadi di sini 0,02 ya, 0,02 sin theta menjadi 0,01 dibagi dengan 0,02, atau sin tetanya itu sama dengan setengah. Jadi sin berapa yang hasilnya setengah? Itu jawabannya adalah sebesar 30 derajat. Sin berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah 30 derajat. Sehingga jawabannya sudut fasenya sebesar 30 derajat saat simpangannya 0,01 meter. Kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah partikel bergerak harmonis sederhana dengan periode 5 sekon dan amplitude 6 cm. Kelajuan partikel pada saat simpangannya 3 cm adalah berapa? Akan lebih mudah jika kalian tuliskan terlebih dahulu periode yang diketahui itu periodenya T besar, kemudian amplitudo, jadi mirip seperti yang tadi ya, hanya sekarang yang ditanyakan itu adalah sudah masuk ke kelajuan atau kecepatan. Jadi kelajuannya berapa, V-nya, saat simpangannya, saat Y-nya, ingat simpangan itu Y, 3 cm. Jadi untuk menjawab soal yang nomor 3 ini, kita bisa mulai dari persamaan yang diketahui itu Y ya. Jadi Y itu sama dengan A sin omega T. Seperti itu. Kemudian Y-nya 3 cm. 3 sama dengan amplitudo 6 sin omega T. Jadi dari sini kita ketemu sin dari sudut fasenya itu adalah 3/6 atau setengah. Artinya
nilai omega T-nya sama dengan sin berapa yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa ketemu seperti ini. Kita coba masukkan langsung ke V. Apakah kita bisa langsung mencari nilai V ya? Untuk mencari kecepatan atau kelajuan, persamaannya adalah A omega cos omega T. Jadi harus diingat persamaannya. Jadi kita untuk mencari V perlu amplitudo, perlu omega dan nilai cosnya, seperti itu. Nah, apakah kita sudah mempunyai amplitudo? Sudah. Omega kecepatan sudutnya belum ya, tapi ada periode. Jadi ingat, ketika kita punya periode, kalian bisa langsung menentukan nilai omega, yaitu 2V per periode. Sehingga omeganya adalah 2V per 5, atau nilainya adalah bisa ditulis seperti ini dulu, tidak masalah. Kemudian kita masukkan ke persamaan V. V itu sama dengan A, berarti amplitudenya 6, omeganya tadi adalah 2V per 5, kemudian cos omega T. Omega T-nya 30 derajat ya, berarti cos 30 derajat, seperti ini. Nah, ini 6 kali 2, 12V per 5. Cos 30 derajat, kalau sinnya setengah, kalian bisa mengingat caranya, cosnya adalah ada akar 3-nya, setengah akar 3. Jadi V-nya sama dengan kelajuannya, ini disederhanakan, 6V per 5 akar 3, atau dijadikan pecahan desimal 1,2V akar 3. Nah, satuannya apa? Satuannya biasanya kalau SI-nya meter per sekon, tapi karena di soal amplitudo dan simpangannya dalam senti, berarti ini menjadi sentimeter per sekon, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Sebuah pegas itu melakukan gerak harmonis sederhana. Tentukanlah perbandingan energi kinetiknya dengan energi potensialnya saat simpangannya tersebut adalah setengah amplitudonya. Jadi setiap permasalahan atau apapun yang diketahui di soal, kalian akan lebih mudah mengerjakan ketika kalimatnya tersebut dirubah menjadi bentuk persamaan matematis, seperti itu. Jadi di sini kata-katanya itu adalah simpangannya sebesar setengah amplitudo. Berarti simpangan itu tadi lambangnya adalah Y, amplitudo itu A besar ya, berarti Y-nya itu sama dengan setengah dari A. Nah, ini kata kuncinya. Saat kondisinya ini kita ingin mencari perbandingan EK banding EP. Berapa? Baik, karena yang diketahui itu ada simpangan, jadi berarti kalian mengerjakannya tentu dari persamaan umum simpangan. Jadi Y itu persamaan umumnya, ingat A sin omega T, seperti ini ya. Di soal Y-nya katanya setengah amplitudo ya. Sudah, ini bisa diganti ruas kirinya menjadi setengah amplitudo. Inilah yang sama dengan A sin omega T. Kemudian A-nya bisa disederhanakan, kita kembali memperoleh bahwa sin omega T-nya itu nilainya adalah setengah. Nah, sin berapa yang nilainya setengah itu adalah seperti tadi ya, sama nilainya 30 derajat. Berarti kita ketemu sudut fase getarannya adalah 30 derajat. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mencari EK banding EP-nya. Jadi EK banding EP kenapa sudah bisa, dicoba diuraikan dulu ya. Energi kinetiknya itu ingat tadi persamaannya adalah setengah, ada M-nya.
kemudian ada A kuadratnya, ada omega kuadratnya, kemudian ingat kinetik itu ada cos kuadrat omega T. Sedangkan kalau EP-nya persamaannya mirip, hanya saja yang ada itu adalah sin kuadrat omega T seperti ini. Jadi otomatis ini habis, yang tersisa itu hanya cos kuadrat dengan dibagi sin kuadrat. Jadi tinggal disubstitusi ya. Jadi ini artinya cos kuadrat 30 dibanding dengan sin kuadrat 30, yang artinya nilai cos 30 dikuadratkan dibanding dengan nilai sin 30 dikuadratkan. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 ini yang dikuadratkan dibanding dengan sin 30 itu nilainya adalah setengah yang dikuadratkan. Jadi tinggal dicari. Ini artinya karena sama-sama kuadrat bisa dijadikan satu ya, setengah akar 3 banding setengah dikuadratkan seperti ini. Jadi ini habis, sisanya adalah EK banding EP itu sama dengan akar 3 dikuadratkan 3 banding 1, atau bisa ditulis dalam bentuk perbandingan seperti ini. Jadi jawabannya adalah 3 banding 1, lebih besar kinetiknya dibanding dengan potensial pegasnya atau elastisitasnya. Baik, ini adalah soal yang terakhir. Jadi soal yang terakhirnya itu mengenai percepatan ya. Jadi sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan amplitudo A 4 cm dan frekuensi 5 Hz. Tentukan percepatan benda saat kecepatannya sama dengan 3/5 kecepatan maksimum. Jadi ketika menjawab itu jangan terlalu dipikirkan dulu soalnya itu susah atau tidak, jadi langsung saja ditulis yang diketahui itu apa. Ada amplitudo, kemudian ada frekuensi, kemudian ada kecepatannya diketahui itu sama dengan 3/5 kecepatan maksimum ya. Jadi V sama dengan 3/5 kecepatan maksimumnya, kita pakai lambang Vmax. Jadi saat V-nya sama dengan 3/5 Vmax ini, berapakah kecepatannya? Seperti itu pertanyaannya. Yang ditanya A-nya berapa? Baik, sama seperti tadi, jadi untuk mencari percepatan ataupun kecepatan kita harus punya omega ya, kecepatan sudut. Tapi karena belum ada, kita bisa cari dari omega dulu. Jadi omega yang ada F itu rumusnya adalah 2V kali F frekuensi. Jadi tinggal dikalikan omeganya menjadi 10V radian per sekon. Nah, kita punya nilai omega. Kemudian baru kita lanjutkan dari pernyataannya ini. Jadi kecepatannya itu sama dengan 3/5 Vmax ya. Nah, perlu diingat untuk persamaan kecepatan itu adalah A omega cos omega T, persamaan umumnya. Kita tadi belum menyinggung istilah kecepatan maksimum ya. Jadi kita bahas sekarang langsung di soal. Saat kapan dia disebut kecepatannya maksimum? Jadi kalian tahu di trigonometri itu nilai cos ataupun sin itu adalah yang paling kecil -1, kemudian yang paling besar nilainya +1. Jadi nilai kecepatan itu maksimum saat cos omega t-nya itu sama dengan 1, seperti itu. Sehingga persamaan dari V maksimumnya itu adalah A omega dikalikan 1, atau V kecepatan maksimumnya rumusnya adalah amplitudo dikalikan kecepatan sudut, seperti itu. Jadi ini tambahan konsep untuk kecepatan maksimum, sehingga kembali kita tulis V itu tadi adalah
V itu tadi adalah 3/5 dari Vmax di soal, dimana V ini persamaannya adalah A omega cos omega T. Jadi A omega cos omega T nya inilah yang nilainya sama dengan 3/5 dari Vmax. Vmax itu tadi persamaannya adalah A kali omega. Jadi ini diganti dengan persamaan V, kemudian Vmax nya juga diganti dengan persamaan Vmax, yaitu A kali omega. Sehingga dari sini kita ketemu nilai cos omega T nya adalah 3/5 atau sebesar 0,6. Jadi nilai cos berapa yang menghasilkan 0,6 itu jawabannya adalah jadi kalau sin 37 itu nilainya 0,6, berarti kalau di cos yang nilainya 0,6 itu adalah 53 derajat. Sehingga untuk mencari percepatannya, karena kita sudah memperoleh omega T atau sudut pasenya, percepatan itu tadi persamaannya diingat ada minus dari A omega kuadrat kemudian sin omega T. Nah ini di semua persamaan umumnya itu dia bentuknya tetap tidak berubah, sehingga bisa langsung disubstitusi amplitudenya 4, omeganya itu tadi kita peroleh 10V, jadi 10V kuadrat, kemudian sin omega T nya 53, sehingga nilai A nya adalah minus 4 kali 100V kuadrat, sin 53 itu adalah 0,8. Ini hasilnya tinggal dikalikan biasa, 0,8 kali 100 80 kali 4 320 ya. Jadi minus 320 V kuadrat, satuannya amplitudo dalam cm di soal, berarti ini adalah cm per sekon kuadrat. Seperti ini. Jadi percepatannya saat V-nya 38 Vmax itu adalah sebesar minus 320 V kuadrat cm per sekon kuadrat. Baiklah, demikian materi kita kali ini beserta soal dan pembahasan terkait dengan persamaan simpangan, kecepatan dan percepatan dari getaran harmonis. Jadi silakan jika ada pertanyaan atau soal yang belum kalian mengerti, ataupun kalian memiliki soal yang lain yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam membahas materi selanjutnya. Terima kasih.